Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan, senang kembali kita bisa berjumpa dalam renungan pagi. Dan mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah, kami bersyukur kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami kembali datang di hadirat-Mu, kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan, inilah kami membuka hati kami untuk siap ditaburi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami dituntun, dibimbing, diarahkan, bahkan dibentuk dan diubahkan oleh firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin berjalan di dalam terang, berjalan di dalam kebenaran, dan hidup kami menyukakan hati Engkau. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, dan kami semua siap diberkati. Hanya di dalam berkat nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati dan siap mendengar firman, katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, senang kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan belajar dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dengan sebuah tema, menguji diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Ibu, ada banyak kita secara tidak sadar, kita seringkali menjadi orang yang suka melihat keadaan orang lain, suka melihat pekerjaan orang lain, suka melihat pelayanan orang lain. Berapa banyak kita sudah melihat diri kita sendiri? Berapa banyak dari kita belajar untuk menguji diri kita sendiri, daripada kita lebih melihat keadaan, pelayanan, pekerjaan orang lain? Saudara, inilah yang sering terjadi. Dan akibat daripada ketika kita sering melihat keadaan orang lain, pekerjaan orang lain, kita cenderung menjadi orang-orang yang merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih baik. Tak heran kadang kita juga merasa ada perasaan takut, cemas, dan khawatir ketika kita melihat orang lain lebih baik, orang lain lebih maju, orang lain lebih hebat, saudara. Nah, inilah yang terjadi karena kita seringkali melihat keadaan orang lain, melihat kemajuan orang lain, melihat kehebatan orang lain. Rasul Paulus di dalam surat Galatia ini, dia sedang memberikan sebuah nasihat, himbauan kepada kita, agar setiap orang menguji dirinya sendiri. Kata menguji dipakai dalam bahasa aslinya yaitu dokimaso, yang memiliki dua pengertian. Yang pertama, dokimaso artinya yaitu memeriksa dengan penuh seksama apakah semuanya itu sudah dilakukan dalam keadaan yang baik, yang benar atau tidak. Yang kedua, kata dokimaso memiliki pengertian yaitu melakukan sebuah pertimbangan. Apakah semua yang kita lakukan itu benar-benar sudah pantas, sudah layak. Dan ini memberikan sebuah motivasi bagi diri kita, agar setiap kita boleh menguji diri kita sendiri, sehingga kita mengenali kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, sehingga jika ada hal-hal yang kurang layak dan memang ada perkara-perkara yang tidak benar, kita boleh membawa diri kita untuk semakin hari memberikan apa yang jauh lebih baik, apa yang jauh lebih maksimal, apa yang jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, suatu kali di sebuah olahraga yang menjadi favorit bagi orang-orang Amerika, yaitu American football. Saudara, berapa banyak kita pernah
menonton acara seperti ini. Nah, suatu kali sebuah tim, sebuah regu yang telah mereka usai melakukan sebuah pertandingan, maka ada sebuah kebiasaan. Pemimpin daripada tim American football ini, mereka memberikan sebuah waktu khusus untuk semua yang termasuk di dalam anggota tim atau regu football itu. Mereka melihat pertandingan yang telah mereka tadi lakukan, apa yang mereka sudah kerjakan. Dan ketika mereka melihat pertandingan yang baru saja mereka usai, baru saja mereka selesaikan, mereka diminta untuk melihat dan mengoreksi dan mengevaluasi apakah ada hal-hal yang memang perlu ditingkatkan dan apakah ada hal-hal yang memang harus untuk diperbaiki. Saudara, dengan pola seperti ini, maka setiap tim regu football ini akan membawa diri mereka untuk mempersiapkan diri mereka pada pertandingan-pertandingan yang selanjutnya untuk memberikan suatu performa yang lebih baik, suatu hasil yang akan jauh lebih maksimal di babak-babak selanjutnya. Saudara, demikian kita sebagai orang percaya, mari jangan kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Jangan kita merasa diri kita lebih benar dari orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih suci dan lebih kudus dari kehidupan orang lain. Sementara kita melihat ada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ada orang-orang yang mungkin melakukan sebuah kesalahan di mata kita. Cenderung kita lebih banyak menghakimi dan kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita sendiri. Ini sebuah awasan. Itu sebabnya mari kita harus memeriksa diri kita. Sejauh apakah pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, sudahkah kita melakukan perkara yang benar? Sudahkah kita melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kita di dalam track yang benar? Apakah ada motivasi-motivasi yang terselubung? Apakah ada perkara-perkara yang mungkin ada di dalam hati? Ada kecenderungan-kecenderungan yang mungkin tanpa kita sadari itu tidak ada di jalan yang Tuhan mau, dan kita telah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan sudahkah kita memiliki sebuah konfirmasi diri bahwa diri kita ini layak di hadapannya? Itu sebabnya mari hari ini saya mau ingatkan dua hal saja. Ketika kita menguji diri sendiri, tentu hal ini sangat baik. Mengapa? Karena yang pertama, ada hukum pertanggungjawaban. Mari kita lihat ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dikatakan setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya ada hukum pertanggungjawaban. Semua pekerjaan kita, semua pelayanan kita kelak akan kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Semua yang kita kerjakan kelak akan dinilai oleh Tuhan sendiri. Dan bukan manusia yang memberikan penilaian, tetapi Tuhan yang akan memberikan penilaian kepada kita. Apakah semuanya itu layak? Apakah semuanya itu benar? Dan Tuhan punya standar bagi setiap hidup kita, bagi semua pelayanan kita, bagi semua kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, bukan saja ada hukum pertanggungjawaban, tetapi ada yang namanya hukum upah. Mari kita lihat ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi ternyata ada hukum upah. Karena semua apa yang kita tabur, apa yang kita sudah kerjakan, kelak juga akan ada yang namanya sebuah
apresiasi dari Tuhan. Ketika kita melakukan perkara-perkara yang benar, ketika kita memeriksa diri kita untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik, apa yang lebih pantas, yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, maka suatu kali kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita. Dan itulah upah bagi setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu. Dan bagi setiap orang-orang yang mau terus merefleksi hidupnya, memeriksa dirinya, mengevaluasi hidupnya, dan terus membawa dirinya semakin hari semakin menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Mari hari-hari ini belajarlah terus mengoreksi diri sendiri. Belajarlah terus untuk menguji diri kita sendiri. Agar suatu kali ketika Tuhan melihat kehidupan kita, kita didapati sebagai orang-orang yang benar dan layak di hadapan Tuhan. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.